Oke bosku, project kita hampir selesai. Ini kapasitas 1000, mesin penetas telur, sistem rak roller, ada kelembaban otomatis, kita pakaikan hygrostat, terus ada timer untuk mengatur waktu kapan telur itu berputar, berbolak-balik. Nah, kita pakaikan timer, bisa kita matikan, terus kita hidupkan lagi bisa. Kemudian ada termostat untuk mengatur suhu, jadi otomatis juga. Ini udah kita set. Kemudian ini ada juga termostat yang kedua, cadangan ya. Kalau sewaktu-waktu, mana tahu nanti termostat yang pertama ini bermasalah, kita bisa langsung alihkan ke termostat yang kedua. Seperti itu, tinggal tekan aja tombol yang ini, terus matikan yang ini. Nanti di dalam itu ada kita buat sambungan kabelnya, tinggal pindahkan aja dia, langsung bisa dialihkan. Kenapa saya pasang seperti ini? Karena kalau misalnya termostatnya cuma saya kasihkan satu aja seperti itu, tiba-tiba nanti trouble gara-gara listrik nggak stabil ataupun mungkin ada petir. Biasanya termostat suka rusak itu ya, gara-gara petir, gara-gara listrik suka hidup mati, padam lagi, hidup lagi gitu kan. Jadi dia suka kena ke termostat. Jadi termostat ini banyak yang rusak itu gara-gara listrik kebanyakan. Solusinya ya seperti ini saya buat. Karena kan kalau misalnya telur di dalam ini kan ada 1000 butir nanti nih. Kalau seandainya rusak satu, terus nanti nggak punya cadangan dan harus order lagi ataupun nunggu yang garansi dari saya, itu kan kelamaan. Jadi mendingan saya pasangkan dua aja terus seperti ini. Kalau ada kejadian seperti itu bisa langsung dialihkan ke yang satunya lagi, dan kita punya waktu untuk membeli yang lain atau menunggu kiriman dari saya, karena ini mesin kita garansikan kan. Kemudian kenapa saya pasangkan dua termostat? Itu kalau 1000 telur gara-gara rusak satu terus bermasalah ya kan, 1000 telur ini bisa gagal. Kalau gagalnya cuma 100 telur ya mungkin kita nggak begitu kecewa, tapi kalau 1000 telur rasanya terpukul juga ya kalau 1000 telur. Jadi kadang-kadang ada juga dari kawan-kawan, kenapa mereka bertanya ke saya itu kan, kenapa nggak beli aja yang tipe XM18 ya, XM18 yang memang dia satu kotak besar, terus di situ udah ada timer, di situ udah ada termostat, di situ udah ada hygrostat gitu kan. Bahkan udah ada alarm-alarm, lengkap lah dengan satu mesin itu. Jadi di daerah saya itu sering terkendala dengan listrik tadi. Jangankan kita pakai yang kecil-kecil seperti ini, yang harganya ini murah ya kan, yang XM18 itu juga banyak yang rusak kalau sudah terlalu sering mati listrik. Jadi harganya itu kan mahal ya, mungkin di atas 300 ribuan atau hampir-hampir 400 ribuan yang XM18 itu. Kalau rusak satu, otomatis nanti akan kena semuanya ya. Dan perbaikannya pasti akan memakan waktu itu. Rusak satu, misalnya bagian termostatnya rusak, otomatis timernya juga bermasalah di situ ya kan. Kalau kena, katakan tersambar petir, rumah tersambar petir, listrik rumah ya kan, kemudian rusak ini di termostat yang tipe XM18 yang lengkap semua udah ada di satu itu tadi,
Maka ini semuanya akan terganggu. Makanya saya nggak pasang yang XM18, walaupun dia udah komplit. Di situ ada termostat, ada hygrostat, ada timer. Saya nggak pasang yang itu karena kendala di daerah saya itu sering listriknya tidak bagus gitu ya. Kadang-kadang bisa lebih dari 220 volt, kadang-kadang kurang dari 220 volt, dan yang keseringan itu kurang. Kalau kami bilang di sini spanning ya, listriknya spanning, kurang dari 220 volt itu sering. Jadi memang banyak alat-alat elektronik yang rusak gara-gara itu. Makanya saya lebih pasang seperti ini ya. Kalaupun nanti ada yang rusak ya salah satu, nggak semuanya gitu kan. Dan yang paling sering kena itu ya termostat. Kalau ini sangat jarang. Beberapa tahun udah saya buat mesin penetas telur. Kalau timer itu sangat jarang ada rusak. Kalau hygrostat itu juga jarang. Yang sering ini termostat. Ya ini kan harganya murah. Jadi kalau kita ganti ya kita ganti ini aja gitu. Jadi pergantiannya murah. Terus jauh lah dibandingkan XM18 tadi. Makanya cara seperti ini udah saya perhitungkan untuk di daerah saya. Saya nggak tahu mungkin di daerah lain yang kota-kota besar mungkin ya listriknya bagus. Jadi ya bisa aja kita pasang XM18 seperti itu ya. Dan ini sistemnya sudah rak roller seperti yang saya katakan tadi. Oke, kita coba putarkan dulu. Nah, ini ada saya tulis B. Terus di sebelahnya ada huruf A. Nah, ini telurnya basah ya, karena baru dari kulkas ini. Coba kita tes putarkan rollernya dulu. Kita hidupkan ulang timernya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini udah saya kasihkan pembatas-pembatas seperti ini. Dan dia berputar itu tetap pada porosnya, nggak akan mengganggu telur-telur yang ada di sampingnya nanti. Jadi dia nggak akan bergeser menumpuk di satu tempat, itu enggak. Nah, seperti itu. Nah, 30 detik dia akan berhenti sendiri. Dan paslah nanti yang tadinya di bagian depan itu A, nah, B, ini sekarang sudah A gitu. Udah berhenti dia ini. Seperti itu. Sistem roller. Nah, seperti ini. Nah, jadi berputar di sini dia. Sudah dilengkapi dengan gear-gear ini untuk memutar pipa aluminium yang di bawahnya ini. Sehingga telur ini berputarlah dia seperti itu. Iya. Oke, nanti pas 30 detik dia akan berhenti dan akan mengulangi perputaran itu nanti di 3 jam kemudian seperti itu. Jadi setiap 3 jam dia akan berputar selama 30 detik. Paslah telur itu pas, nanti yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Dan ini 1000 butir, saya buat 8 rak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Nah, udah kita lengkapi dengan coknya juga seperti ini. Jadi ini rak bisa dikeluarkan. Ya. Oke. Tinggal kita buatkan pintunya aja. Mungkin dalam 2 hari lagi ini udah selesai. Segera kita kirimkan. Buat kawan-kawan yang melihat YouTube saya ini, kalau tertarik bisa langsung berhubung. Nah, mungkin akan saya terakan juga nanti di situ nomor HP atau nomor WA saya. Nah, mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang merasa membutuhkan mesin penetas telur dengan tipe yang seperti saya buat ini bisa terbantu ya. Saya memakai apa ini, tiangnya ini pakai kayu meranti, semua ini kayu meranti. Kenapa saya memilih kayu? Dulu juga sering saya beli yang dari, dan saya kawan-kawan juga banyak kan, orang-orang di sekitar sini itu banyak beli dari produk luar gitu. Kemudian mereka suruh reparasi ke saya.
dan ini terbuat dari aluminium juga. Tapi dia sering kali kalau misalnya dari aluminium itu sering bermasalah nanti di sininya, karena kan aluminium ini berputar. Ketika aluminium ini berputar, karena aluminium yang ininya juga kopong, dia nanti akan tergerus ini, jadi aus dan lubangnya jadi besar, putarannya ini jadi acak-acakan, bahkan jadi gagal berputar seperti itu. Tapi kalau misalnya yang dari kayu ini, sejauh saya buat mesin penetas telur udah berapa tahun ya, ini nggak pernah ada masalah yang seperti itu ya. Jadi untuk ketahanan kayu saya rasa lebih tahan. Cuman kan kayu ini dia kurang indah aja, kelihatannya kurang menarik ya. Dan kalau kayu ini ya pantangannya jangan dikenain air aja. Tapi kan yang namanya mesin penetas telur, kita kan bukan mau main-main dengan air di dalam ini kan. Jadi ya saya rasa sangat aman pakai kayu ya. Nah seperti itu. Pilihan saya memang udah apa nih, nggak akan beralih lagi ke media lain untuk tiangnya ini, karena memang saya sudah udah cocok lah dengan pakai kayu ini. Selama pakai kayu memang nggak pernah ada kerusakan ya. Belum pernah ada kerusakan pakai kayu. Tapi kalau pakai yang aluminium juga ininya, itu banyak yang perbaikin ke saya, itu banyak. Oke, cukup ini aja mungkin. Nanti kalau ada video lain nanti kita upload juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.